malah pergi sama laki-laki lain. Mas ini siapa ya? Salah aku tuh apa? Hah? Ini sekarang Mas Andi keluar. Keluar. Mas harusnya ngaca dong. Emas itu siapa? Nanya kayak gitu ke aku. Kamu nampar aku deh. Berisik deh kamu, Mas. Salah aku itu apa? Hah? Dek, kamu itu tadi teleponan sama siapa sih? Kok kayaknya kamu itu manggilnya pakai sayang-sayang segala? Hubungan Andi dengan Dinda lagi-lagi memanas. Perkaranya, Dinda tak suka Andi menanyakan siapa pria yang meneleponnya. Andi cemburu, tapi Dinda tak peduli. Malah ia serang Andi dengan pukulan. Mas harusnya ngaca dong. Emas itu siapa? Nanya kayak gitu ke aku. Belakangan kesabaran Andi habis. Kini ia menyerang Dinda. Nampar aku deh. Berisik deh kamu, Mas. Salah aku itu apa? Hah? Lepasin enggak? Lepasin. Lepasin enggak, Pak? Dan terakhir, ini klimaksnya. Andi mencekik mati Dinda. Apa aku bawa ke rumah sakit aja ya? Dek, bangun dek. Dibekap panik, Andi membawa jasad pacarnya Dinda ke rumahnya di daerah Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Gimana ini ya? Aku ganti aja ya pakaiannya. Dikejar rasa sesal dan takut, Andi jadi serba salah menangani jasad Dinda. Akhirnya, ia bungkus mayat sang pacar dengan plastik. Maafin aku, Dinda. Bukan maksud aku seperti ini. Terakhir, Andi membuang jasad Dinda di hutan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah. Lokasi hutan ini tak jauh dari tempat tinggal Andi di Meranggen.
Kematian Dinda jadi anti klimaks hubungan asmara Andi dengan Dinda yang sudah berjalan 3 bulan. Selama 3 bulan itu, hubungan mereka naik turun. Begini awalnya. Mbak, Mbak mau nanya. Dindanya kemana ya Mbak ya? Kok aku hubungin dari tadi nggak diangkat? Mana ya Mbak? Tadi pagi sih dia pergi, cuma nggak bilang perginya kemana. Selama 3 bulan berpacaran sejak Agustus 2021, hubungan asmara Andi dan Dinda selalu terganggu dengan hadirnya orang ketiga. Dinda, kamu dari mana? Dia siapa? Ngapain sih Mas kesini? Yang seharusnya nanya itu aku. Kenapa kamu yang marah? Kamu itu nggak bisa dihubungin. Malah pergi sama laki-laki lain. Mas ini siapa ya? Kok berani ngomong begitu? Salah aku itu apa? Hah? Ini sekarang Mas Andi keluar. 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 Tapi yang terjadi beberapa minggu kemudian, hubungan Andi dengan Dinda cair kembali, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Andi, lelaki berusia 37 tahun, membuka pintu maaf yang lebar. Ia terlihat lebih matang. Andi memang seorang duda. Pernikahannya gugur setelah menceraikan istrinya yang selingkuh tahun 2009 lalu. Kemudian berpacaran dengan Dinda tahun ini. Masih 6 lagi paket yang aku harus antar. Semangat. Dan Dinda, dia juga seorang janda, usianya 32 tahun. Ketika menggandeng Andi sebagai pacar, Dinda bekerja di sebuah rumah makan daerah Tembalang, Semarang. Ia pisah dengan suaminya saat tinggal di Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil pernikahan pertama, Dinda mendapat seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Bisa main ke tempatku nggak? Aku lagi kerja hari ini. Kalau sekarang aku nggak bisa, karena aku harus ngirim paket. Emangnya ada apa sih? Soal kejadian kemarin, maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga udah lupain. Ya udah, kalau gitu nanti malam aku tunggu ya. Ya udah, ya ntar malam aku main ke tempatmu ya. Kalau sekarang nggak bisa karena harus ngirim paket dulu. Gak apa-apa kan? Ya udah, iya Mas. Aku tunggu ya. Ya. Hati-hati di jalan. Iya. Andi dan Dinda mesra lagi. Dinda minta dicarikan kerjaan setelah dipecat dari tempat kerjanya di rumah makan di Semarang. Andi bagai dewa penolong. Seraya itu, Andi menyentil soal rencana pernikahan mereka. Andi memang serius hendak menikahi Dinda, tapi sinyal itu belum terang benar diberikan Dinda. Ntar Mas cariin kamu kerjaan ya. Tapi kalau nggak gini aja, aku nikahin kamu, terus aku yang kerja. Terus itu duitnya ntar tuh kamu semua, gimana? Hah? Males banget deh sama kamu. Tuh mulu ngomong. Ya udah deh, aku tidur dulu ya. Aku ngantuk. Dek, Dek. Waktu bergulir, hubungan Andi dan Dinda tentram alias tak ada prahara. Bagi Andi, situasi ini jadi kesempatannya untuk memantapkan rencana pernikahan. Halo Dek. Halo Mas, Iya. kamu Sabtu besok libur kan? Iya. Emangnya ada apa? Anterin aku pulang ke Pemalang yuk. Loh, kamu itu gimana sih? Katanya mau cari kerja di sini, malah minta anterin pulang.
bosen di sini. Mending buka usaha di rumah aja deh. Ya udah deh, kalau emang itu mau kamu, coba besok aku cari mobil sewaan ya untuk nganterin kamu pulang. Ya udah kalau gitu. Nanti aku tunggu ya, Mas. Iya. Oke, dadah. Dah. Mas Andi, Iya mas. Mbak. pasti mau jalan sama Dinda ya? Oh iya, kebetulan aku mau antar Dinda mau pulang ke Pemalang. Oh, Dinda mau pulang? Benar mbak. Pantesan dari pagi beres-beres barang. Oh iya, Mas Andi, maaf nih. Iya. Emang Mas Andi masih jadian ya sama Dinda? Mbak ini opo toh? Ini kan aku mau nganter Dinda pulang ke Pemalang. Terus kalian aku mau ketemu sama kedua orang tuanya. Iya. Mas, Nah, Dinda. Mas, gini mas. Iya mas. Sebelumnya mohon maaf ya mas ya. Apa mas tidak tahu kalau Dinda itu masih sering jalan mas sama si Mas Bambang itu mas? Aku sering lihat mas. Sudah bulat tekad Andi membawa Dinda ke pelaminan lantaran tak ingin terlalu lama pacaran. Tapi bagaimana dengan Dinda? Sudah siapkah Dinda? Seraya niat Andi berkibar, ia masih saja mendengar kabar miring soal Dinda yang masih suka jalan dengan lelaki lain. Ya udah sih, aku pulang dulu ya. Mas Era, sampai ketemu lagi. Iya, Din. Dinda, Mas Andi. Iya. Mas, Mbak, saya di situ dulu. Iya, Mas Andi. silakan. Dek, Mbok yo HP kamu itu ditaruh dulu toh. Sabtu 9 Oktober Andi mengantar Dinda ke rumah orang tuanya di Pemalang. Suasana dalam perjalanan damai. Tak ada keributan. Nih, kamu pakai selimutnya biar nggak dingin. Apa perlu sih tak kecil ini? Biar kamu dingin. Nggak usah. Tapi di tengah perjalanan, tanda-tanda ketidaknyamanan mulai muncul. Telepon genggam Dinda terus berbunyi tapi Dinda sengaja tak mengangkatnya. Tentu saja Andi menaruh sedikit curiga. Angkat teleponnya, siapa tuh penting. Udah deh, kita lanjut jalan aja yuk. Aku lapar nih, cari Angkat makan dulu yuk. teleponnya, siapa tuh penting. Udah deh, aku lapar nih, cari makan yuk. Ya udah, kamu makan apa? Apa aja deh, terserah. Dek, ini kan ada mie tek-tek nih. Kamu katanya tadi lapar. Gimana? Kalau kita makan mie tek-tek aja. Ya. Iya, boleh. Andi segera memalingkan perhatiannya dari telepon genggam Dinda. Ia beri kesabaran untuk tidak mengusut lebih jauh siapa orang yang menelpon Dinda. Ya udah, kalau gitu aku pesan dulu ya. Oke. Mas, Ya, pesan Mas. mie 2 mas ya. Oh iya. Ya. Pedas, sedang. Satunya pedas, satunya sedang aja ya. Oh iya, siap. Tunggu bentar ya mas ya. Siap. Saya siapin dulu. Maaf ya sayang, aku dari tadi di jalan. Aku mau pulang ke Pemalang. Oh, kamu sama siapa pulang sayang? Aku sama temenku sayang. Oh, Dari sinilah perkara dimulai. Dinda masih menyimpan rahasia soal lelaki yang meneleponnya dengan mesra. Sedangkan Andi terus mengejar mencari tahu siapa lelaki itu. Sampai akhirnya semua berujung tragis. Dinda mati di tangan Andi setelah mencekiknya. Kemudian Andi membuang mayat Dinda dalam bungkusan plastik di sebuah hutan. Salahku itu apa? Hah?
Untuk sementara memang masih kita dalamin karena si pelaku sesuai dengan motifnya sendiri merasa sakit hati karena cemburu itu, karena itu perlu kita buktikan adakah hubungan si korban dengan ibaratnya dengan pria lain apa tidak. Untuk sementara masih kita dalami. Aku buka aja ya. Mending aku lapor lurah aja lah. Itu Pak, plastiknya Pak. Ya, dari kemarin belum saya buka Pak. Gitu ya. Pak Sodik, tolong dokumentasikan TKP ini. Jangan ada yang terlewatkan. Siap, sana. Pak Putra, tolong ambil keterangan dari Bapak ini. Biar nanti saya lapor dulu ke Polres. Selamat pagi, Dan. Telah ditemukan bungkusan plastik hitam di kawasan hutan Geyer. Diduga mayat karena memiliki bau yang sangat menyengat. Siap, Dan. Pak, yang waktu keterangan waktunya Pak untuk penemuan mayat itu pada tanggal berapa dan pukul berapa? Hari Selasa itu dari warga setempat kan melihat bungkusan plastik warna hitam itu yang dihinggapi larat tapi tidak berani mendekat. Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 jam 5 sore itu. Jam 5 sore. Ya, tapi setelah melihat itu langsung pulang. Pas esok harinya. Esok harinya Rabu, Oke. tanggal 13 itu barulah sekitar jam 9.30 itu memberitahukan kepada Kepala Desa Juworo, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Lapor langsung Ke Polsek. Polsek. Seperti itu. Nah Pak, kemudian Pak, bagaimana Pak? Kalau tadi Pak, ketika di lokalinya itu ada plastik, bau, terikat, itu posisinya plastiknya tiduran atau berdiri Pak? Dalam posisi katanya itu? Saya ke lokasi itu plastiknya tiduran. Tiduran. Iya, tiduran. Sudah terikat seperti itu, akhirnya tim Inafis, Polsek ada, dari Polres ada, Inafis datang waktu itu dibuka. Itu disaksikan kepala desa. Mas Andi. Mas Andi. Ayo bangun. Anda diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita yang dibungkus plastik yang berada di kawasan hutan Geyer. Pak, saya bisa jelaskan Pak. Saya bisa jelaskan semuanya Pak. Izin lapor, Dan. Saya menemukan barang bukti berupa pakaian wanita yang ada di belakang rumah. Yaudah, Pak Sodik amankan barang bukti ini. Siap, Dan. Ayo, Hasan ikut kami ke kantor. Pak. Oh, saya bisa jelaskan. Ayo, nanti dijelaskan di kantor. Saya bisa Ayo. jelaskan Pak. Ayo. Cepat Mas Andi. Ayo, Pak, saya bisa jelaskan Pak. Setelah identitas korban kami kantongi dengan fix, kami melakukan penyidikan terkait dengan pengungkapan kasus. Di mana pada tanggal 25 Oktober sekitar pukul 5 pagi kami menangkap yang kami duga pelaku inisial AS di daerah Meranggen, Demak. Yang patut kami curigai bahwa pelakulah orang yang terakhir kontak dengan korban, di mana sesuai dengan hasil pemeriksaan sementara pelaku mengakui bahwa beliaulah yang melakukan pembunuhan tersebut. Salahku itu apa? Hah?
Untuk modusnya sendiri, pelaku mencekik korban dan memukul bagian muka sehingga korban tidak bernyawa lagi. Kemudian setelah korban tidak bernyawa, dilucutin pakaiannya dan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang di daerah hutan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kemudian terhadap motifnya sendiri, bahwa pelaku merasa dendam dan sakit hati karena rasa cemburu dan dimanfaatkan oleh korban. Nah, itu sepanjang perjalanan apa yang diributin Mas? Bisa diceritain soal Ya tentang dia telepon dengan cowok itu tadi, Mas. ya dia berkeliling mana ketika Mas kita minta konfirmasi soal tadi siapa sih, nah dia tuh bilangnya gimana? Ya dia nggak ngomong sih, Mas, cuma ada ancaman juga sih. Habis ngomong gitu sih, sadar diri kamu tuh siapa, cuma kamu tuh aku manfaatin doang, salah sendiri kamu mau aku manfaatin gitu. Untuk pasal sendiri yang kami terapkan terhadap pelaku terkait dengan kasus ini yaitu pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, di mana ancamannya pidana mati atau pidana seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun.